Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sen Oktaryadi dari kelompok Power 9 dengan NIM 2210314045. Nama saya Naswa Zafira Putri dengan NIM 221314083. Saya Muhammad Raihan Rabbani dengan NIM 221031407. Nah, kalian tahu nggak sih, smartphone telah menjadi perangkat yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari bagi seluruh orang di dunia ini. Perangkat yang satu ini sudah menjadi sebuah komoditas yang sangat penting bagi konsumen maupun produsen pembuatnya. Gak ada batasan antara teknologi yang jadi alasan mengapa smartphone kian hari semakin tidak terbendung. Salah satunya adalah melimpahnya teknologi yang dipakai di dalamnya. Ngomongin soal smartphone, tentu aja ada dua hal yang sangat penting buat dipertimbangkan bagi kita, yaitu harga dan teknologi hardware atau software yang digunakan sebagai contoh seperti spesifikasi yang ditanam di dalam smartphone-nya, semisal prosesor, kapasitas RAM dan ROM, besaran kamera, hingga OS apa yang digunakan di dalamnya. Namun, ada salah satu elemen terpenting pada smartphone, yaitu prosesor. Karena ini adalah otak di balik kinerja baik atau buruknya di dalam sebuah smartphone. Dan sejauh ini ada banyak merek prosesor yang cukup populer dan dikhususkan buat smartphone. Semisal Exynos dari Samsung, Kirin dari Huawei, Bionic dari Apple, Velo dari MediaTek, kemudian Snapdragon dari Qualcomm, dan masih banyak prosesor lainnya. Namun, yang paling banyak dipakai buat komersil di sebuah vendor adalah dua yang terakhir, yaitu MediaTek dan Qualcomm. Tapi, tahukah kalian dari semua prosesor tadi, semuanya menginduk dari raksasa teknologi prosesor mobile yang berada di Inggris, yaitu ARM. Dan pada kali ini, kita akan membahas dan menjelaskan perbedaan dan perbandingan antara prosesor MediaTek dan juga Qualcomm. Nah, pada kali ini kita akan membahas topik teknologi yang cukup kompleks, yaitu SoC atau System on Chip, terutama dalam perbandingannya antara MediaTek dan juga Snapdragon. Mari saya bahas SoC dari Qualcomm, yaitu Snapdragon, dan mengapa orang cenderung lebih memilih Snapdragon daripada MediaTek. Yang pertama, mari kita kenali Dragon atau serangkaian produk SoC yang dipasarkan oleh Qualcomm. Lalu, Qualcomm itu apa sih? Jadi, Qualcomm adalah perusahaan multinasional yang berbasis di San Diego, California. Mereka mengembangkan semikonduktor, perangkat lunak, dan menyediakan layanan terkait teknologi nirkabel. Perusahaan ini didirikan pada bulan Juni tahun 1985 oleh 7 mantan karyawan Linkabit dengan Irwin Jacobs sebagai pemimpinnya. Qualcomm sendiri merupakan singkatan dari Quality Communication. Jika kita perhatikan, terdapat perbedaan yang signifikan dengan perusahaan MediaTek yang telah ada sejak bulan April pada tahun 1950-an. Meskipun MediaTek lebih lama berdiri dibandingkan Snapdragon, kenapa sih chipset Snapdragon itu masih lebih kuat dan lebih unggul dibandingkan MediaTek? Sebelum kita masuk pembahasan tersebut, mari kita kembali ke pembahasan awal. Secara keseluruhan, Qualcomm menjadi pencipta SoC Snapdragon, dan perusahaan ini berfokus untuk inovasi di masa depan. Qualcomm sendiri memiliki banyak produksi lain, seperti perangkat lunak dan juga teknologi nirkabel. Jika kita melihat sejarahnya, MediaTek dan Snapdragon atau perusahaan Qualcomm memiliki perbedaan signifikan dalam waktunya berdiri, di mana MediaTek dibangun pada tahun 1950-an, sedangkan Snapdragon sendiri dibangun pada tahun 1985. Namun dengan perbedaan signifikan itu, mengapa sih Qualcomm masih bisa lebih unggul dibandingkan MediaTek? Nah, kalau kita lihat sejarahnya, MediaTek sendiri berfokus pada desain chipset dengan target pasar terutama untuk hiburan dalam rumah, misalnya seperti radio, speaker, dan DVD. Berbeda dengan Qualcomm yang pada
awal-awalnya berfokus pada riset dan pengembangan berbasis kontrak yang terutama digunakan untuk pemerintahan dan juga militer. Nah, nampaknya Qualcomm memiliki lebih banyak pengalaman dibandingkan MediaTek. Akhirnya, Snapdragon secara resmi didirikan oleh Qualcomm pada tahun 2007 dan merilis produk pertamanya yaitu Qualcomm Snapdragon QSD 8250. Nah, yang memiliki kecepatan 1 GHz untuk telepon seluler. Nah, di sisi lain, MediaTek juga tidak ingin kalah. MediaTek juga merilis chipset untuk HP entry level pada tahun 2004. Nah, meskipun hanya untuk entry level, karena biayanya yang digunakan lebih murah daripada Snapdragon. Nah, selanjutnya pada tahun 2012, Snapdragon akhirnya berhasil mendominasi pasar SoC untuk perangkat Android, mengungguli Nvidia Tegra dan juga Texas Instruments. Nah, bahkan pada tahun 2014 juga hampir 42% dari semua perangkat HP menggunakan SoC Snapdragon. Kemudian Apple juga meluncurkan chipset A7 dengan 64 bit untuk iPhone 5s. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dari pembahasan ini, yaitu kenapa Snapdragon lebih diminati oleh konsumen dibandingkan MediaTek. Yang pertama adalah kepercayaan dari konsumen itu sendiri. Nah, dengan adanya Snapdragon yang lebih maju dengan inovasi yang lebih tinggi daripada MediaTek, otomatis jam terbangnya itu bakal lebih banyak dan alhasil membuat kepercayaan konsumen itu jatuh kepada si Snapdragon ini dengan inovasi-inovasi yang lebih bagus, dengan produk-produk yang lebih banyak dibandingkan MediaTek. Bisa dilihat dari misalnya Samsung ataupun Xiaomi dan yang lainnya, mereka memilih lebih ke Snapdragon dibandingkan MediaTek. Untuk opsi-opsinya juga bakal lebih banyak dibandingkan si MediaTek itu sendiri. Yang kedua adalah kualitas grafik. Kualitas grafik dari Snapdragon cenderung lebih baik ketimbang MediaTek. Karena apa? Karena didukung dengan GPU yang lebih canggih. Dengan pendukungan GPU yang lebih canggih, otomatis hasil foto yang ditangkap dengan menggunakan SoC Snapdragon dibandingkan MediaTek biasanya lebih baik, dengan autofocus yang lebih bagus, dengan ISP dari Snapdragon itu yang bisa terus meningkat setiap tahunnya dibandingkan MediaTek yang stuck di situ-situ aja. Yang ketiga adalah kestabilan dari performa dari Snapdragon itu sendiri dibandingkan dengan MediaTek. Kenapa ini menjadi salah satu keunggulan yang paling penting dibandingkan keunggulan lainnya? Karena dengan kestabilan performa bisa meningkatkan dari kinerja si HP itu sendiri. Dengan SoC yang lebih canggih, dengan GPU yang lebih canggih dibandingkan yang tadi saya bilang. Oleh karena itu, dengan adanya kestabilan dari performa ini bisa meningkatkan dari penggunaan baterai, kenyamanan dari penggunaan bermain game, dan kecepatan dalam editing video dan sebagainya. Memang benar, si MediaTek ini mempunyai prosesor yang lebih ganas, namun dengan kurangnya kestabilan di situ bisa membuat HP yang menggunakan MediaTek bisa lebih cepat panas dan alhasil performanya bisa semakin menurun seiring bertambahnya waktu. Berbeda dengan Snapdragon yang bisa stabil lebih cepat, alhasil dia juga bisa lebih dominan dibandingkan dengan MediaTek itu sendiri. Dengan aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan di Snapdragon yang itu lebih banyak dibandingkan MediaTek. Karena apa? Karena kestabilan tersebut bisa menembus dari performa itu sendiri, bisa naikin frame rate per second dan juga bisa meningkatkan kecepatan rendering dan juga aplikasi-aplikasi yang membutuhkan GPU yang lebih tinggi. Yang keempat adalah banyaknya variasi yang menggunakan si Snapdragon ini yang membuatnya lebih populer dibandingkan MediaTek. Kenapa? Karena si Snapdragon ini jam terbangnya lebih banyak dibandingkan dengan MediaTek itu sendiri, yang membuat kepercayaan para produsen lebih banyak dibandingkan dengan adanya Snapdragon itu. Oleh karena itu, dengan banyaknya variasi membuat para konsumen juga lebih variatif dalam pemilihannya dan otomatis bisa meningkatkan penjualan dan penggunaan si Snapdragon itu sendiri dibandingkan dengan MediaTek. Berdasarkan penjelasan dan pembahasan yang sudah kami lakukan dari saya dan teman-teman saya, membuat kita tuh lebih cerdas dalam penggunaan dan pembelian dari SoC itu sendiri. Perbedaan antara dan perbandingan antara SoC Snapdragon dengan MediaTek yang bisa kalian lihat dari video dari tadi, hal tersebut bisa meningkatkan kita dalam pemilihan dan juga pembelian dari perangkat-perangkat elektronik yang sudah
ada di sekitar kita. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.